Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasbullah Abdul Muiz di Mesir ya. Alhamdulillah saya masih berada di Siwa Mesir. Jauhnya perjalanan yang saya tempuh dari Kairo ke Siwa yaitu 800 km. Ya teman-teman, alhamdulillah saya berada di satu tempat di mana penghasil garam terbesar di Mesir, yaitu di Siwa Salt Lake ya, danau garam yang ada di Siwa ini. Teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana bentuk dan keadaan danau garam yang ada di Siwa ini. Oke teman-teman, ini seluas mata memandang ini semua garam teman-teman. Ini danau tasik yang berubah menjadi garam. Oke, alhamdulillah pada musim panas danau ini jadi kering, airnya jadi kering, berubah menjadi bentuk garam. Ya, sebenarnya air di danau ini, air asin, berubah menjadi garam karena suhu yang terlalu panas di sini. Sekarang suhunya 45 derajat Celcius. Jadi suhu di sini cepat sekali air berubah menjadi garam. Ya teman-teman. Oke. Saya akan tunjukkan bagaimana air yang biru menjadi garam. Ini teman-teman, ini semua garam ya. Siwa penghasil garam terbesar juga ini sini ya, seperti ini garam. Subhanallah, seolah-olah kita berada di daerah dataran salju, tapi bukan di daerah dataran salju. Kita berada di danau yang terbesar di Siwa, yaitu penghasil garam. Oke, mari kita lihat bagaimana bentuk airnya teman-teman. Oke, saya akan pegang airnya. Oke, seperti ini. Ini air yang ada di tasik garam atau danau garam. Kalau musim dingin, air di sini berubah menjadi garam di sini berubah, dia menjadi air. Tapi kalau musim panas, air di sini berubah menjadi garam. Oke, saya pegang airnya, terasa banget rasa garamnya ya, lengket tangan saya. Ya, seperti ini teman-teman, kita lihat. Subhanallah ya, seluas mata memandang itulah garam yang ada di danau Siwa ini. Jadi sebentar lagi akan saya tunjukin sama teman-teman seluas mana sih danau garam ini. Saya sebentar lagi akan naik mobil. Oke, saya akan naik mobil untuk mengambil video sebesar seluas mana tasik atau danau garam yang ada di Siwa Oasis ini. Ya, subhanallah, tabarakallah. Allah menghadiahkan, menganugerahkan kepada penduduk Siwa ini dengan satu tempat yang tidak ada di tempat lain. Di tengah-tengah padang pasir ada oasis. Oasis ini berubah menjadi garam. Jadi garam ini diambil oleh perusahaan-perusahaan pengolah garam yang ada di negara Mesir ini untuk diekspor ke berbagai negara. Oke teman-teman, mari kita lihat bagaimana keadaan yang telah diambil garam ini oleh perusahaan tersebut. Oke, ini mobil-mobil berat. Sebab sekarang hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Jadi keadaan di sini hari libur ya. Itu sebabnya tidak banyak mobil-mobil berat yang ada di sekitar pertambangan ataupun danau garam di sini. Jadi tumpukan-tumpukan semacam bukit itu semua garam yang teman-teman. Oke, saya akan keluar dari tempat ini untuk naiki mobil. Terus kita akan keliling tempat ini dengan mobil sejauh mana sih tempat ini. Oke, ikutin terus teman-teman. Bayangkan teman-teman, kita berjalan di tempat ini seperti 45 derajat Celcius. Jadi saya pun sudah berubah kulit ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, murahkanlah rezeki bagi yang menonton ini.
InsyaAllah kalian bisa juga suatu saat nanti akan datang, bisa datang ke Siwak ini untuk melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, saya doakan kalian menjadi hamba-hamba yang dilimpahkan oleh Allah rezeki dan kesihatan yang baik. Subhanallah. Beginilah keadaan yang ada di Siwak Oasis. Sekarang jam berapa? Jam 2:30 teman-teman ya. 2:30 siang, hampir sore begitunya. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk naik mobil untuk melihat sejauh mana keadaan tasik garam atau danau garam yang ada di Siwak Oasis ini. Oke. Jadi kita benar-benar di atas jalan yang sepi banget ya. Tidak ada orang satu pun yang lewat dari sini kecuali kita tadi. Ya subhanallah, kiri kanan kita ini tumpukan garam juga. Danaunya sudah mengering. Ya seperti ini teman-teman ya. Subhanallah. Oke. Kita akan naik mobil untuk berjalan terus sampai ke sana. Oke. Allah Akbar. Saya akan buka jendela dulu. Dan seperti ini teman-teman. Mereka tidak menggunakan semen. Jadi batu-batu yang ada di danau ini, di tasik ini mereka gunakan jadi batu untuk membuat rumah ya, rumah. Sebab kalau mereka buat dari tanah ini atau batu ini, kalau musim panas jadi tidak panas ya keadaan di rumahnya. Jadi kalau musim dingin tidak terlalu dingin. Ya seperti yang ada di sebelah kita ini, sebelah saya ini. Oke. Ini bagaimana? Ini kelihatan tasiknya atau danaunya. Kalau sudah diambil, danau ini akan kembali penuh dengan air. Jadi setiap tahun, berganti tahun mereka ambil terus garamnya. Dan setelah diambil garam, nanti air akan penuh lagi di danau ini. Jadi setiap tahun bersilih ganti. Seperti inilah kondisi keadaan yang ada di Danau Siwak ini. Subhanallah. Ya di sana teman-teman bisa lihat ada beberapa kendaraan berat yang untuk dipakai untuk menggali garam-garam yang ada di danau ini untuk diproses ya, terus diekspor ke berbagai negara. Kita jalan di tengah-tengah di antara dua danau. Aduh, kiri kanan kita ini danau garam. Ini belum habis teman-teman ya, sampai nanti di gunung yang di depan kita itu baru habis danaunya. Jadi keluasan danau ini kalau teman-teman bisa prediksi ya, kalau di Malaysia itu lebih kurang 2 kali ganda atau 3 kali ganda Tasik Kenyir. Kalau di Indonesia itu Danau Toba ya, sekitar seluasan Danau Toba gitu ya. Kalau
kita datang ke sini, kalau kita bawa ikan fresh ya, jadi ikan masin ya, tidak terasa kalau kita jemur sebentar aja sudah jadi ikan asin. Terus dimakan dengan apa ya enaknya, gulai lemak ya. Ini teman-teman, ini yang sudah diambil, terus dikumpulin dia di sebelah sana itu. Itu dikumpulin, nanti diambil, datang dump truck diambil, terus dibawa ke tempat pengolahan garam yang ada di Kota Siwa. Jadi selain garam di sini, di Siwa ini terkenal juga penghasil kurma, zaitun, dan air bersih, air minuman, air mineral ya. Di sini di Siwa ini ada beberapa perusahaan yang mengolah air minum. Salah satunya yang terkenal itulah yang Safi ya, yang punya koperasi tentara yang di Mesir. Ini teman-teman, masih suasana danau garam ya, belum habis. Assalamualaikum. Ya, ternyata ada juga mobil yang datang ke sini untuk melihat. Sudah dari tadi nggak ada mobil, tiba-tiba ada mobil ya. Jadi alhamdulillah, Siwa ini begitu gimana kita bilang ya, semua ada garam, ada kebun zaitun, kebun kurma, ada air. Terus di sini ada padang pasir yang bisa kita buat safari desert ya. Kalau seandainya teman-teman berkesempatan untuk mengikuti safari desert kayak di Dubai itu, di Abu Dhabi, di sini lebih 2 kali lipat lebih menyenangkan ya, sebab di sini saharanya terus bersambung dengan Sahara yang ada di Libya, Sahara Desert. Ya, ternyata belum habis ini. Danaunya masih panjang sekali, danau garamnya. Masih luas sekali ya teman-teman. Jadi Mesir ya, khususnya di Siwa ini, mereka tidak khawatir ya dengan pasokan ataupun produksi garam yang ada di Siwa ini. Insya Allah sentiasa ada ya. Kalau di sini mereka tidak khawatir dengan penghabisan garam, kurma ataupun air, sebab walaupun tidak ada Sungai Nil di Siwa ini, jadi Siwa ini dengan Sungai Nil jauhnya sekitar 550 km ya, 550 km dengan Sungai Nil. Jadi alhamdulillah di sini walaupun jauh dari Sungai Nil, air itu air bersih keluar dari dalam bumi, dari spring ya. Jadi ain itu mata air. Di sini banyak sekali terdapat mata air yang ada di Siwa ini. Seperti yang terkenal itu Ain Cleopatra yang kita pergi sebelumnya, yang kita pergi di vlog sebelumnya, kita pergi ke sana untuk melihat bagaimana keadaan di spring. Ini ternyata belum habis ya, masih jauh sekali tempat ujungnya ini, ujung tasik atau danau garam.
teman-teman suka dengan video ini, ya tolong di subscribe ya, biar tambah semangat buat video-video yang baru. Walaupun cuacanya atau udaranya 45 derajat Celcius, tapi dengan support teman-teman semuanya, saya bisa bersemangat untuk membuat video-video yang rare ya, yang unik di sekitar Mesir. Oke teman-teman, jadi dengan support kalian, dengan semangat yang kalian berikan kepada saya, oke, jadi bisa bersemangat untuk membuat video yang selanjutnya. Ternyata ini belum habis ya.